Di tahun 98 saya ketemu sama ayat itu setelah proses pertobatan. Bagi saya itu ayat sangat luar biasa. Saya terkesima sampai hari ini. Dan itu sebabnya saya tidak ada habisnya menggali kebenaran kerajaan sorga, dan gak pernah ada habisnya. Karena begitu dalam, begitu luar biasa, dan itu yang harus kita kejar. Jangan dikejar bagian keduanya. Bagian kedua dikatakan segala sesuatu akan ditambahkan. Itu ayat populer sekali karena dikejar-kejar bagian keduanya. Jangan dikejar. Bagian keduanya itu adalah urusannya Tuhan. Urusan kita mengejar kebenaran kerajaan sorga. Oke? Ketika kita mengerti itu, kita merdeka. Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa hidup ini sangat berharga Tuhan, dan bahkan masa depan kami Tuhan sudah tanggung penuh. Kami begitu percaya bahwa di hari esok, di hari Senin, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kami. Karena itulah Engkau ya Tuhan. Engkau Maha Hadir, Maha Kudus, Maha Tahu, Maha Kuasa. Dan kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan ini kami akan terus mengalami Tuhan, dan hidup kami akan dipenuhi dengan banyak kesaksian. Karena bukan sekedar kami mengerti firman saja, tapi kami dikuasai sama firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan menjadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang agung, nama yang sangat indah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk, mau berdiri juga boleh. Oke. Terima kasih, saya belum pernah kesini jadi harus perkenalkan diri, ntar dipikirnya Mike Tyson nih. Saya dengar adik saya udah berapa kali kesini, namanya Jesse, itu adik saya. Perbedaannya dia ada rambut, saya nggak ada rambut, itu aja ya. Kalau Jesse udah pernah perkenalkan diri ya mirip-mirip dia lah pastinya ya. Papa saya orang Manado, mama orang India, jadi perpaduan yang cukup aneh. Istri saya orang Chinese dari Bandung, anak saya gado-gado, dua-duanya nggak ada yang mirip saya. Teman-teman saya katakan kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar teman-teman saya. Anak saya kedua namanya Keaton, dia sekarang Keaton itu 16 tahun, lebih tinggi dari saya, he's a basketball player. Dan dia waktu baru lahir mukanya boboho, bulet gitu ya. Sampai saya 3 kali nanya sama suster, anak saya? Iya, dibawa keluar gitu ya. Anak saya. Yang terakhir saya tanya gini, suster, ada nggak yang ngelahirin sebelah istri saya? Mungkin ketukar anaknya. Enggak pak, cuman ibu doang, baru saya gendong. Boboho gitu, sipit, bulet gitu, lucu banget. Terus saya berdoa, Tuhan, nggak apa-apa lah, biasanya kan suka muka suka berubah Tuhan. Nanti kalau makin besar biarlah dia menjadi mirip-mirip saya dikit gitu. Makin beda. Makin beda. Jadi saya besar di keluarga yang kalau orang Jakarta bilangnya Kristen banget, berarti Kristen ini Kristen banget gitu ya. Kenapa? Karena keluarga saya dari kecil, dari saya sejak kecil yang saya lihat itu adalah 2 hal. Yang saya lihat adalah buku-buku Kristen, terus kemudian KKR di mana-mana, karena orang tua saya demen banget begitu-begitu dulu, sama kopi. Jadi tahun 67 orang tua kami bangun yayasan namanya Immanuel, yang ada toko buku Immanuel. Jadi itu tahun 67, kemudian di situ ada toko buku, ada penerbitan, bantu-bantu hamba Tuhan, dan papa saya pendiri Gideon, salah satu pendiri Gideon Indonesia, yang bagi-bagi Alkitab ke penjara-penjara dan lain. Jadi saya bayangin saya besar di keluarga kayak begitu. Tapi nggak ada pertobatan, hidup saya tidak ada pertobatan ya. Tahun 86 orang tua saya mengirimkan saya ke sekolah namanya Oral Roberts University, sekolah yang sangat bagus, sekolah Kristen yang sangat bagus. Saya berontak, saya bilang gini, apa-apaan nih sekolah, tiap minggu harus chapel, harus ibadah, kalau nggak ibadah didenda $50. Saya nggak mau sekolah di situ. Lagi pacaran jam 11 suruh pulang, ke asramanya dikunci kalau nggak. Berontak, belum bertobat. Jadi akhirnya saya mengeluarkan diri dari situ ya. Saya keluarkan diri dari situ, saya bilang kalau nggak mau kirim uang sekolah nggak apa-apa, saya bisa kerja, pokoknya berontak lah, nggak mau diatur. Selesai sih, saya untungnya suka belajar, jadi sampai S2 selesai gitu ya. Makanya mungkin rambutnya habis kali gara-gara suka belajar. Dulu gondrong, sekarang almarhum rambutnya. Jadi akhirnya saya bertobat tahun 98. Jadi ini tahun ke-25 saya pelayanan, dan itulah kisah hidup saya lah, kira-kira kayak begitu. Jadi sejak itu saya bertemu dengan sebuah ayat yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di tahun 98 saya ketemu sama ayat itu setelah proses pertobatan. Bagi saya itu ayat sangat luar biasa. Saya terkesima sampai hari ini. Dan itu sebabnya saya tidak ada habisnya menggali kebenaran kerajaan sorga, dan gak pernah ada habisnya. Karena begitu dalam, begitu luar biasa, dan itu yang harus kita kejar. Jangan dikejar bagian keduanya. Bagian kedua dikatakan segala sesuatu akan ditambahkan. Itu ayat populer sekali karena dikejar-kejar bagian keduanya. Jangan dikejar, bagian keduanya itu adalah urusannya Tuhan. Urusan kita mengejar kebenaran kerajaan sorga. Oke? Ketika kita mengerti itu, kita merdeka. Ya, coba kita buka sama-sama di Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bahwa kita ini punya posisi yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan posisi
kondisi ini nggak bisa diapa-apakan, kecuali kita nggak percaya. Tuhan udah kasih, dan itu kita harus mengerti esensi daripada yang Paulus ajarkan. Kalau mau belajar tentang kasih karunia, bongkarlah kitab Roma. Kalau mau belajar kasih karunia yang lebih vulgar, bacalah kitab Galatia. Oh, itu dahsyat. Paulus adalah ambasadornya Tuhan yang betul-betul menjelaskan dengan sangat gamblang. Roma 8 ayat 17 mengatakan begini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Karena kita anak, kita ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, berhak menerima janji-janji Allah. Dalam bahasa Inggrisnya all the promises of God, semua janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita adalah simpateko atau ketaatan. Jadi kalau kita membaca ayat yang mengatakan mengerjakan keselamatan, itu bukan working for salvation, tapi working out salvation. Working for itu berarti kita mengerjakan supaya kita dapat keselamatan. Enggak, udah dikasih, sudah dilayakan, sudah selesai, tetelestai, it is finished di kayu salib. Ya, sudah dikasih. Sekarang kita sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan berarti setiap hari, waktu saya lahir baru, waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu rohnya, bukan jiwa, bukan tubuh. Jiwanya in progress, pembaharuan budi, itu sekolah kehidupan namanya. Itu namanya working out your salvation, kayak orang olahraga aja, supaya sehat jiwanya. Karena di dalam jiwa itu ada keputusan, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Ya, nanti tubuhnya dapat tubuh yang diglorified nantinya. Ya, jadi yang lahir baru tuh rohnya, sepertiga dari kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Itu sebabnya semua atribut dan nilai sorgawi diletakkan di dalam roh manusia. Sekarang tugas kita untuk memindahkan apa yang ada di dalam roh untuk pindah ke dalam jiwa. Makin dikasih makan rohnya, makin kuat rohnya, makin bertumbuh rohnya, hidupnya dipimpin sama roh akhirnya. Kalau yang dikasih makan jiwanya terus, sosmed terus, sampah terus yang dimasukin, ya akhirnya hidupnya dipimpin sama itu. Sesederhana itu sebenarnya. Karena waktu kita lahir baru, waktu saya lahir baru di tahun 98, yang baru lahir itu adalah rohnya, just born, rohnya baru lahir. Jadi harus dikasih makan. Sementara jiwa saya yang udah sekian lama udah penuh sampah, full of trash. Jadi gimana supaya akhirnya rohnya jadi kuat? Itu saya harus kasih makan rohnya, gitu loh. Jadi itu yang namanya sekolah kehidupan. So, kalau kita mau belajar sekolah kehidupan, mau tahu mata pelajarannya, buka aja 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu mata pelajarannya. Dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Jangan kaget kalau kita buka terus kita lihat satu-satu, aduh, semuanya belum lulus ternyata. Jadi itulah mata pelajarannya, ya. Nanti yang akan validasi kepada kita kalau kita lulus biasanya orang terdekat, ya. Saya punya sekolah kehidupan. Semua kita punya sekolah kehidupan. Bukannya saya berdiri di sini udah paling kudus, enggak, sama aja. Kita punya sekolah kehidupan. Saya punya pergumulan dulu, ya. Sekarang katanya istri saya udah lulus. Saya punya pergumulan dengan 16 juta motor yang ada di Jabodetabek ini. Kenapa? Karena mereka belok dulu baru lihat. Pengendara motor di sini pasti nggak kayak begitu. Cuman yang di luar sana selalu begitu. Belok baru lihat. Iya, kaget dong, klakson. Dia buka helmnya. Apa lo? Ayo, setengah Manado loh. Masih ada panas-panasnya, suka makan cabai. Istri saya punya password yang paling hebat. Dia pegang kaki saya. Udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Yeah. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh langsung kayak ada roh kemurahan hati, tuh. Iya, jangan-jangan jemaat. Baru dimarahin bininya kayaknya, ya. Gitu. Dia lagi bete. Ya udahlah gitu. Besok ada yang kurang ajar lagi. Istri saya bilang, ingat ya, itu jemaat. Lama-lama ini jemaat dari gereja mana kurang ajar semua. Enak aja. Emang semuanya jemaat. Tiba-tiba di tahun 2018 lagi kondisi kayak begitu, terus istri saya bilang gini, kok kamu sekarang biasa aja sih motor-motor kayak begitu, aku yang kesel, kamu diam aja. Lulus. Yang validasi orang terdekat. Amin. Sekolah kehidupan terjadi terus setiap hari sampai Yesus datang. Itu namanya working out your salvation, ya. Oke. Setelah kita mengerti ini dengan baik dan benar, kita harusnya mengerti prinsip kita sebagai anak. Papa saya meninggal tahun 2010. I still miss him. He was my best friend lah. Tanya aja adik saya. Wah, itu waktu dia pergi, kita sampai hari ini saya juga masih suka nangis sih kalau ingat dia. Kangen banget sama dia soalnya. Dia sosok yang sangat fun bagi saya dan bapak yang sangat luar biasa bagi saya. Dulu apapun yang dia punya saya. Jadi kalau saya buka kulkas misalnya gitu ya, ada susu di situ. Biasanya paling sering habisin susu Jesse sih, karena makanya badannya lebih besar kan, karena minum susu kebanyakan, dihabisin terus sama dia. Papa nggak pernah marah. Siapa yang habisin susu? Jesse. Nanti dia cuma ngomong sama mama, itu anak-anak lagi suka minum susu, beliin susu banyakan lah besok gitu. Sama roti, kita keluarga suka makan roti gitu. Tiba-tiba roti habis, dia kan ngomong sama mama. Di zaman saya bakery yang paling top cuma satu, namanya Holland Bakery. Sekarang udah banyak ya, dulu cuma satu loh, di Jalan Hayam Muruk. Yang senyum-senyum seumuran sama saya, yang kebanyakan sih nggak senyum ya, semuanya pasti nggak tahu tuh. Cuman satu loh, tuh kalau makan Holland Bakery zaman itu ya, pas baru buka ya, berasa kayak makan rotinya tuh dikirim dari Holland, padahal dibuat di sini.
yang pakai meses tuh, long john, tuh dahsyat banget dulu. Nah, abis di Hayamuruk tuh ya, itu rutenya dulu begini nih, rute zaman saya. Aduh, kasihan banget ya kalau ingat-ingat dulu. Anak saya pas sampai denger begini, wow, your past was so sad, katanya gitu. Kok kayak gitu udah fun sih? Iya, jadi dulu funnya gini nih. Kita diajak ke Holland Bakery, makan roti. Nggak jauh dari situ ada Gandhi Steakhouse. Punya es krim yang begini nih, es krimnya nih, surut gitu. Enak banget. Arah pulang, saya dulu tinggal Cempaka Putih. Pas arah pulang, stop di mall. Mallnya dulu nggak ada yang lain-lain kecuali Pasar Baru. Keren sih, kayak di Eropa walking mall. Cuman Pasar Baru dulu. Nggak ada yang lain. Terus mulailah tuh ada Gajah Mada Plaza. Ratu Plaza tuh mall pertama tuh dulu. Terus dulu kalau janjian sama temen, nggak ada HP loh. Kita teleponnya pakai telepon rumah. Bisa ketemu loh besoknya. Besok jam 1 ya, Ratu Plaza. Ya oke, ketemu loh jam 1 beneran. Karena nggak ada macet. Bener-bener on time kita kalau ketemu. Kalau pikir-pikir dulu hebat juga loh dulu. Sekarang mana bisa, handphone ketinggalan langsung panik bro, handphone ketinggalan udah kayak apaan aja. Kayaknya susah ketemu orang langsung jadinya. Dulu kayak begitu. Terus saya bilang sama anak saya, jadi dulu nih Dedi nih sama adik-adik dulu ya, kita ngantri telepon. Kan semua punya pacar. Telepon cuma satu, telepon rumah. Yang marah mama, papa. Kenapa? Karena pulsanya itu kebanyakan. Itu pakai dihitung pakai detik loh, pakai menit. Jadi kalau telepon lama-lama ya bayarnya mahal lah. Itu bayangin kayak gitu. Dan sekarang paling tua dulu di Jakarta kan. Jadi kalau ada telepon, udah gua sekarang giliran gua. Gak ada yang berani. Jadi punyanya papa punya saya. Selalu gitu. Itu namanya akses. Makanya kita disebut anak. Diperjelas sama Yesus di Lukas 15, coba lihat. Lukas 15 ayat 12, coba lihat. Dikatakan begini. Ini perumpamaan yang Yesus ajarkan, dan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan tuh dalamnya luar biasa, prinsip kerajaan semuanya. Dan udah gitu, dia kalau ngajarin murid-muridnya pakai event. Jadi kalau kita mau belajar cara menerima dengan benar, bacalah Kisah Maria. Mau mengerti prinsip ekonomi kerajaan sorga, lihatlah ketika Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang janda yang memberikan sepeser duit. 10.000 sama 100.000 besaran mana? 100.000 dong. Prinsip kerajaan sorga nggak gitu, nggak dilihat jumlahnya, dilihat sisanya. Sisanya habis, sisanya 0, itu pemberian terbesar. Terus dia ngajak lagi ke pohon ara. Oke, pohon ara lihat nih, daunnya rindang, nggak ada buahnya. Nah itu ada artinya. Ntar satu hari kita belajar. Itu banyak banget. Jadi event demi event, momen demi momen. Salah satunya ini. Dia lagi ngajarin anak yang terhilang mengatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Bagian harta milik kita itu adalah akses. Dia paham bahwa punya bapaknya punya saya. Harta milik kita, jadi punya papa, punya saya. Nah ini yang mengerikan. Si bungsu ngomong gini, yang menjadi hakku. Dia sedang memisahkan akses kepada kepemilikan. Saya mau deklarasi independen. Saya nggak mau lagi bergantung sama papa, sama ayah, sama papa saya, sama sumber atas segala sumber. Saya mau sendirian. Sekarang saya mau memiliki. Padahal di dalam prinsip kerajaan sorga kita adalah pengelola, bukan pemilik. Akhirnya waktu si bungsu pergi, habis nggak? Habis. Bahkan ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Itu adalah gambaran orang-orang yang mau deklarasi independen dari Tuhan. Jadi gini loh, prinsipnya gini. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita nggak usah lagi berusaha untuk melekat. Kita udah melekat. Ranting melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya siapa? Yesus. Jadi kalau kita mengerti ini, itu namanya akses. Apa yang terlepas dari tangan nggak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus. Roti habis di rumah, besoknya ada lagi, supply jalan terus. Susu habis, besok ada lagi. Itu namanya akses, itu namanya anak dan ahli waris, punya hak penuh atas janji Tuhan. Itu maksudnya begitu. Jadi waktu saya sakit, Bapak Ibu udah pasti mungkin dengar kesaksian saya. Waktu saya sakit di rumah sakit kena kanker tahun 2019, salah satu doa saya adalah, Tuhan, aku kan ranting. Tuhan kan pokok anggurnya. Pokok anggur kan nggak punya kanker. Berarti hari ini nutrisi kesembuhan mengalir kepada rantingnya, termasuk aku menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Itu yang terjadi dong. Jadi akhirnya iman aku bertumbuh, imanku makin kokoh gara-gara itu. Kita harus ngerti posisi kita di dalam Tuhan. Anak ahli waris, punya hak penuh atas janji Tuhan. Itu sebabnya akhirnya kalau kita mengerti dengan benar, ayat ini jadi hidup. Coba lihat Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2, ini ayat yang kalau kita baca ya, seringkali kalau kita nggak paham, kita akan ngomong gini, ini ngeledek banget sih Yakobus nih gitu. Ngomongnya gini soalnya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa saya, tersenyum aja gitu. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu bahasa Inggrisnya trials, ujian sebenarnya nih ayatnya.
Jadi Yakobus bilang gini, kalau kamu sedang diuji, kalau kamu sedang mengalami proses kehidupan, kamu sedang mengalami pergumulan hidup, kamu berbahagia aja, enak aja. Kita kan pasti gini, ya nggak enak lah rasanya. Rupanya kata trials, kata cobaan yang adalah kata trials ini, ujian, itu artinya adalah peirasmos, bahasa Yunaninya. Artinya adalah mengalami Tuhan. Jadi Yakobus kasih tahu begini, kalau kamu lagi bergumul dengan masalah, itu kesempatan loh kamu ngalamin Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kamu tersenyum aja, kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Kamu akan diubahkan karaktermu sama Tuhan. Kamu akan dapat sesuatu yang luar biasa kalau itu nanti udah selesai. Kamu akan dapat pelajaran yang luar biasa untuk jadi modal hidupmu untuk di kemudian hari. Itu maksudnya. Arti kata dari peirasmos. Jadi waktu saya dirawat di Singapore General Hospital tahun 2019. Waktu malam hari, Tuhan pertemukan kita lah dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Salah satunya adalah kami punya teman yang menyediakan kamar apartemen buat istri saya. Jadi kalau malam kita sudah sepakat jam 9 malam istri saya harus pulang. Jangan tidur di situ, bisa sakit nanti lama-lama. Jadi dia pulang ke apartemen. Saya bilang, kamu pulang ke apartemen, kamu besoknya baliknya besok siang aja, kamu sleep in aja. Jadi dia pulang jam 9, baliknya baru jam 11 besok. Kadang-kadang bawa makanan, ya selalu akan bawa makanan sih. Karena saya nggak bisa makan di rumah sakit, udah muntah-muntah saya. Nah, waktu dia pergi malam hari, saya suka bilang sama suster gini, jangan masuk kamar ya suster, saya mau sendirian, jangan ganggu, saya mau tidur, mau tenang. Nah, masalahnya adalah setiap malam, saya ini ditancepin 3 selang di dada saya. Yang satu cairan kemo, yang satu transfusi darah, yang satu NaCl infus, sekaligus masuk nancep di sini. Transfusi nggak pernah berhenti karena darahnya bocor, karena kanker darah. Dimasukin bocor, keluar dari gusi nih. Gusi ini darah semua keluar, bocor di dalam, bocor darahnya udah. Pokoknya udah akut lah ya. Saya divonis mati 3 bulan pokoknya. Nah, setiap malam itu 3 selang itu masuk ke mesin regulator yang bunyi begini. Tit, 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 tiap hari. Tiap detik bunyi begitu. Nah, setiap malam saya cuma bisa megangin itu selang sambil berdoa. Tuhan, kenapa sejak di rumah sakit dengar suara Tuhan jelas banget ya? Kok dulu Tuhan nggak pernah ngomong kayak gini? Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, dari dulu ngomong juga kali, kamu aja nggak dengar. Kamu sibuk sih, pikiran kamu klaster, kebanyakan kesibukan. Dari dulu juga aku ngomong, kamu nggak pernah dengar aja, kamu nggak belajar untuk mendengar. Nangis saya. Itu momen-momen saya mulai banyak diubahkan Tuhan di situ. Kamu terlalu sibuk, Bill. Tapi kan aku selalu ada saat teduh sama Tuhan. Iya, tapi kan buru-buru. Duh Tuhan, jelas banget Tuhan, apa saya jurnalin. Dan kejadian satu-satu. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini, kita akan mengerti ayat ini juga. Matius 7 ayat 14, coba lihat. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Jalan yang menuju ke kehidupan tuh nggak lebar, jalannya sempit. Nah, kita tinggal di kota Jakarta, kita mengenal istilah namanya jalan tikus, betul? Di dalam beberapa momen di dalam kehidupan kita berkendaraan di Jakarta, beberapa kali pastinya lagi rush hour kita pasang Waze atau Google Map. Dan biasanya untuk diarahkan supaya tidak macet, kita diarahkan ke jalan-jalan sempit, jalan tikus. Ada yang suka nggak jalan sempit? Nggak suka kan? Makanya jarang orang mendapatinya. Kenapa? Kalau di jalan-jalan sempit, kita nggak bisa ngebut. Kita harus belajar sabar. Kita harus belajar hati-hati. Siapa yang nggak sabar dan nggak hati-hati? Orang-orang yang di jalan tol. Ngebut semuanya. Makanya kecelakaan terjadi terbesar di jalan tol, bukan di gang sempit. Ya, nggak sampai setiap bulan sih ya, hampir setiap bulan lah ya. Saya itu ke Bandung karena mertua tinggal di sana. Jadi saya tuh akhirnya hafal ruas-ruas jalan yang, oh ini 3 ruas, 2 ruas, hafal lah gitu. Nggak macet, nggak. Tetap aja ada mobil-mobil yang selalu ngambil bahu jalan. Saya percaya di sini pasti nggak kayak gitu ya. Terus saya ini nggak tahu gimana saya dapat karunia bisa memperhatikan sesuatu yang orang lain nggak perhatikan. Jadi saya beberapa bulan lalu ngomong gini sama istri saya, kamu tahu nggak? Ada 2 jenis mobil yang selalu masuk bahu jalan. Kalau bapak ibu tanya apa, tanya sama Tuhan aja. Kalau merasa punya, ya pasti nggak begitu ya. Ini orang yang jalan tol. Terus saya bilang gini, terus istri saya bilang gini, halu kamu. Enggak masa itu perasaan kamu aja. Kamu perhatiin deh. Dari kita berangkat dari rumah sampai di tol Pastur sekitar 130-an kilo, akhirnya dia bilang gini, wow, 85% yang tadi aku hitungin, itu 2 jenis mobil itu. Nggak tahu kenapa. Saya mau kasih tahu ya, saya ngomong sama teman-teman dari polisi. Mereka bilang gini, Pak, bahu jalan itu kan buat emergency ya Pak. Jadi
Kalau kejadian begini misalnya nih, makanan anak tumpah, anak kecil mau buang air kecil, nggak ada rest area, dadakan nepi air mereka, serangan jantung, orang sakit tiba-tiba, suka ada serangan jantung tiba-tiba, kemudian ban pecah, itu mereka harus langsung masuk bahu jalan kan. Nah, perhatiin deh, mobil-mobil yang ngambil bahu jalan selalu ngebut, betul, karena mereka pertama nggak sabar, yang kedua mereka tahu mereka salah, makanya buru-buru. Nggak ada orang masuk bahu jalan pelan-pelan nih, pelan-pelan itu nggak ada, buru-buru pasti, karena mereka tahu mereka salah. Nah, ketika orang yang ada dalam kondisi emergency dan mereka membutuhkan bahu jalan, 90% menurut teman saya ini, ketika dia belok kiri, dia masuk kiri, dia cuma lihatnya begini, bahu jalan kosong, dia masuk, dia nggak lihat spion, dan dia nggak sadar di belakangnya ada mobil yang sedang kencangnya sekencang-kencangnya, terjadilah kecelakaan fatal. Itu teman saya, teman polisi ngomong gini, Pak, udah saya kasih tahu Pak, kita tuh udah kasih tahu berkali-kali, udah kasih edukasi, tetap aja Pak, orang-orang ini bebel banget Pak, susah dikasih tahu. Nanti kalau udah kejadian kecelakaan yang fatal, mulai reda tuh Pak, nanti lama-lama begitu lagi. Gitu aja. Kita ada jalan layang ya, di tol ke Cikampek, itu cuma 2 ruas loh, bahu jalannya sempit, tetap aja ada yang ngambil bahu jalan. Karena apa? Gak sabar. Padahal gak macet, gak sabar aja. Nah terus ya, satu hari saya ada di jalan-jalan yang sempitnya, 200 meter lagi itu jalan raya. Saya ngeliat dong, yo jalan raya, 200 meter lagi, yes jalan raya gitu. Cuman tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain karena ada motor parkir sembarangan. Sampai harus dipanggil orang di dalam rumah. Kesel nggak? Kesel. Karena ngerasa kayak dibanding-bandingin, aduh dikit-dikit lagi jalannya udah lancar gitu loh. Nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita suka dibentur-benturkan sama iblis. Suka disuruh lihat orang-orang yang seolah-olah kayaknya enak-enak aja hidupnya. Terus kita punya istilah begini, Tuhan kenapa mereka diberkati saya tidak? Kita nggak paham arti berkat yang sebenarnya ketika justru kita sedang diproses. Kita sedang diajarkan untuk sabar, untuk hati-hati, untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Kita yang sedang diubahkan sama Tuhan karakternya, kita sedang diberkati sama Tuhan justru. Karena arti berkat yang sebenarnya adalah perubahan karakter. Makanya doa khotbah di bukit di Matius 5 dikatakan yang pertama kali adalah blessed are you, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia, berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kan aneh, kata berkat disandingkan sama kata derita. Rupanya Yesus lagi ngajarin begini, kalau lagi berhadapan sama masalah, pastikan kamu yang berubah, masalahnya urusan saya. Gitu loh. Jadi ketika melewati jalan yang sempit, makanya nggak banyak orang yang mau masuk ke situ karena nggak banyak orang mau berubah, nggak banyak orang mau diproses, nggak banyak orang mau masuk di dalam jalan yang sempit yang menuju sebenarnya kepada kehidupan. Ya, coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai ayat 6. Orang yang akhirnya diubahkan Tuhan, orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang mata rohaninya akhirnya diubahkan sama Tuhan. Jadi gini ya, kita sejak lahir ya, sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat masalah. Dan iblis akan sodorkan masalah di depan kita. Dia akan kasih lihat, nih loh kenyataan hidupmu kayak begini. Kalau kita nggak ngerti janji Tuhan, dan kita nggak mengerti hidupnya tidak dikuasai firman, gampang banget ketakutan. Orang Kristen takut tuh normal, ketakutan itu nggak boleh. Takut tuh emosi, takut tiba-tiba, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Itu loh. Nah, Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6 ini adalah gambaran kalau mata rohani seseorang diubahkan sama Tuhan. Coba lihat. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya, semua yang di perjanjian lama serba fisik, masuk ke dalam perjanjian baru mulai dimasukkan sama Yesus ke dalam kehidupan manusia. Hati-hati, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Masuk ke dalam kehidupan rohani. Nah dulu nih letterluck, bener-bener ngalamin kayak begini nih, ketemu sama singa, ketemu sama musuh fisik semuanya. Dulu yang sakral bait Allah, tiba-tiba sama Yesus dibilang apa? Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Bingung lah mereka. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Yang tadinya fisik dimasukin ke sini. Makanya di bulan Maret 2020, gereja bukan tutup, gedungnya yang tutup. Gerejanya kan kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Gereja nggak bisa tutup. Yang ditutup gedungnya, gitu loh. Dimasukin dalam sini. Semua arti-arti yang fisik diubahkan sama Yesus. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang pengorbanan nggak ada artinya tanpa ketaatan, nggak ada artinya. Semua dimasukin sini. Nah salah satunya ini, ya, berhadapan sama singa. Perhatikan kalimat ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Di perjanjian lama kalau kita baca, roh Tuhan berkuasa atas manusia. Di perjanjian baru roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Apapun itu, roh Tuhan ada bersama dengan dia. Perhatikan, singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Mata rohaninya diubahkan sama Tuhan. Musuh, kengerian yang ada di depannya
seolah-olah seperti anak kambing. Makanya 12 pengintai yang masuk ke dalam tanah perjanjian, 12-12-nya lihat raksasa. 10-nya balik bilang apa? Bos, itu raksasa bos, mau mati kita masuk situ. Yang 2 balik juga mengatakan hal yang sama. Bos, betul bos, raksasa, tapi Tuhan kita lebih besar. Makanya kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Itu nama-nama 10 pengintai yang ada di bilangan 13. Mereka bukan jadi pahlawan iman. Yang 2 kita masih dokumentasikan sampai hari ini. Siapa? Joshua dan Kaleb. Karena pahlawan iman. Makanya mata rohani harus dibersihkan gitu loh. Ada seorang bapak ya, dia ini buta dan tua. Jadi dia diantar ke rumah jompo. Waktu sampai di rumah jompo, dia diantar sama petugasnya untuk dibawa ke kamarnya dia. Baru datang nih, baru masuk. Selagi diantar ke kamarnya, si petugas dari panti jompo tuh ngomong gini sama si omnya. Om, kamarnya om bagus banget om. Ingat ya, om ini tua dan buta. Kamarnya om bagus banget. Kalau hordennya dibuka, di luarnya tuh kelihatan danau yang luar biasa om. Plus, kamarnya om dicat pakai cat pastel, bagus banget om. Tiba-tiba si omnya ngomong gini, wow, bagus ya gitu. Loh om, kita kan belum nyampe. Kok om udah bisa bilang bagus? Ya mau nyampe apa enggak kan, aku tetap nggak bisa lihat. Tetap buta. Aku mengatakan kamarku bagus berdasarkan penjelasan kamu. Itu yang aku masukkan ke dalam pikiran dan hatiku. Jadi harusnya hari ini kita mengatakan, Tuhan terima kasih, minggu depan adalah minggu yang luar biasa, yang penuh dengan keindahan. Kalau hari ini saya sakit, besok saya melihat kesembuhan Tuhan, melihat provisi Tuhan, melihat perlindungan Tuhan, berdasarkan janji-janji Tuhan. Saya berdoa dari posisi yang sudah menang Tuhan, karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Seorang ibu dia komplain sama suaminya. Dia bilang gini, kamu lihat tuh tetangga di sebelah rumah kita, baju masih kotor, udah dijemur. Dia nggak ngerti cara cuci baju. Di hari kedua dia ngomong hal yang sama lagi, ibu ini. Lihat tuh tetangga kita, baju masih kotor, udah dijemur. Mereka nggak ngerti cara cuci baju. Di hari yang ketiga tiba-tiba dia bilang gini, nah gini dong, bajunya bersih baru dijemur. Tiba-tiba suaminya bilang gini, saya mohon maaf sayang, baru tadi pagi aku sempat bersihkan jendela rumah kita. Rupanya beberapa hari itu yang kotor bukan jemuran tetangga, jendela rumahnya sendiri. Jadi seringkali yang kotor tuh mata rohani kita. Akhirnya kita ngelihat keburukan orang lain, kita nggak lihat provisinya Tuhan, kita nggak lihat kebaikan Tuhan, kita nggak lihat kebesaran Tuhan bahkan. Ya akhirnya kita hidupnya begitu-begitu aja. Mata rohani nggak dibuka akhirnya. Ya. Saya akan tutup dengan ini ya. Saya ini menikah sama seorang istri yang tadinya logika tinggi. Istri saya ini orangnya gerceknya minta ampun, gerak cepat dan udahlah salah satu orang yang saya akuin ya, terpandai yang saya pernah ketemu dalam hidup saya. Very smart, bright dan cepat gitu loh, dalam segala hal tuh cepat banget gitu. Itu istri saya. Dia mempunyai usaha sudah puluhan tahun evakuasi medis. Jadi dia udah kenal banyak dokter, dia kenal dunia medis. Dia bukan dokter tapi. Jadi udah biasa lah, banyak pejabat, artis dan lain sebagainya yang kalau mau evakuasi medis ke luar negeri sama dia. Jadi beberapa bulan sebelum saya sakit, dia ngelihat polis asuransi saya. Terus dia bilang ini, udah nggak relevan, kita tutup aja, kita buka yang baru. Oke. Dia yang lebih tahu. Jadi dia tutup, dia buka. Waktu dibuka, asuransi itu kan ada masa tunggu 90 hari di asuransi saya. Tiba-tiba saya sakit didiagnosa di hari ke-76. Nangis dong dia. Dan nyeselnya minta ampun. Kalau polis asuransi nggak ditutup, itu masih di cover sama asuransi itu, dan cukup besar coverage-nya. Gara-gara ditutup, sekarang ironisnya gini, saya punya asuransi tapi nggak cover karena sakit di hari ke-76. Jadi waktu dia berdoa, dia bilang gini, Tuhan 14 hari lagi, kalau Billy harus sakit kenapa nggak 14 hari lagi Tuhan? Logikanya jalan, mentok tiba-tiba, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Saya bukan didiagnosa, saya mulai kelihatan simptomnya itu, saya mulai jatuh di kamar mandi, itu bulan Desember 2018, akhir bulan. Dokter udah pada mulai liburan. Dokter di sini mulai liburan, dokter bahkan bilang nunggu, yang di sini, saya dilarikan ke Singapura karena kondisi saya udah begini, udah ngedrop. Dilarikan di sana, dokter yang dia ketemu yang pertama adalah dokter di Mount Elizabeth. Mount Elizabeth adalah rumah sakit yang mahal banget. Udah diagnosanya keluar tanggal 2 Januari, di mana dokter biasanya juga pada liburan karena itu masih tahun baru. Dia mulai kasih tahu sama saya, Pak, you have AML, acute myeloid leukemia. Itu adalah jenis kanker yang paling ganas. You only have 3 months. Bapak cuma punya 3 bulan. Progresif, udah kemana-mana lah, udah ngalir kemana-mana. Oke. Terus
Ya, saya hancur di situ, istri saya nangis. Terus saya bilang, dok, saya nggak punya asuransi. Saya punya asuransi, tapi asuransi saya tidak cover saya. Jadi gimana opsinya? Saya nggak mungkin berobat di sini, terlalu mahal. Saya akan telepon teman saya, dia sebut Singapore General Hospital. Itu kayak RSCM-nya di sana. Jauh lebih murah, dokternya bagus-bagus, alatnya juga bagus-bagus, kayak RSCM lah. Istri saya karena ngerti, dia bilang gini, kan udah nggak boleh orang Indonesia masuk situ. Betul, saat itu memang lagi nggak boleh, karena diperuntukkan hanya untuk warga negara. Karena murah, banyak orang Indonesia ke sana, di stop akhirnya. Terus dia bilang gini, tenang, ketua hematologinya itu teman baik saya. Let me call him. Waktu dia telepon, itu dokter ada di tempat, nggak liburan, ada di tempat. Terus dia bilang gini, bilang sama pasiennya sekarang ke sini. Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, dia selalu mempertemukan kita dengan kesempatan yang tepat dan orang yang tepat. Selalu begitu. Itu kairos. Kita berangkat dong ke sana. Dia baca diagnosanya, dia ngeliatin saya, dia geleng-geleng kepala. Betul, 3 bulan. Terus dia bilang gini, Bill, within 5 days, kamu sudah harus ditancepin selang di sini, masuk kemonya. Berarti hari keempat dari hari ini, kamu sudah harus masuk ke rumah sakit. Terserah mau di Jakarta, terserah mau di sini, terserah kamu. Oke, saya bilang saya harus pulang dok, karena anak saya yang kedua nih ikut. Saya harus pulangin dia. Terus sebelum pulang, saya nanya sama dia, DP-nya kalau di sini berapa? Saya nggak berani nanya harganya. Saya deg-degan dulu, udah nanya, mau nanya biayanya udah deg-degan. Cuman tanya, DP-nya kira-kira berapa sih? Dia sebut angkanya. Waktu disebut angkanya saya begini, DP-nya segitu. Udah nih, saya pulang. Saya kalau berdoa panggil dia Daddy. Saya bilang ini, Dad, Daddy denger ya Dad, berapa dia ngomong? Saya bilang sama istri saya gini, jangan posting. Jadi nggak ada tuh postingan saya sakit sampai saya udah sembuh baru ada posting, nggak ada pokoknya. Terus saya bilang gini, hanya kasih tahu keluarga sama teman dekat sama sahabat saya, that's it. Saya paling anti ya, makanya kalau seminar hamba Tuhan saya suka keras ngomong sama teman-teman hamba Tuhan saya, karena gini, saya paling nggak suka hamba Tuhan kalau udah sakit posting, udah kayak kasih kode, tau nggak? Udah postingannya terus mukanya diserem-seremin lagi. Drastis gitu kayaknya. Kalimat pertama tuh mengundang empati sih. Tolong doakan saya sedang sakit. Aduh kasihan. Kalimat keduanya nggak enak banget. Jika Anda digerakkan Tuhan. Inilah BCA, BNI, Mandiri. Jangan kejar pipa, kejar sumbernya. Kejar Yesusnya. Jangan kejar pipa-pipanya gitu loh. Prinsipnya begitu. Karena kita punya akses. Kita ini anak gitu loh. Jadi itu harus jadi prinsip. Jadi saya bilang sama istri saya, don't tell anyone pokoknya. Oke? Kita berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Dad, kalau uang ini ada, saya berobat di Singapura. Kalau enggak, Jakarta. Dalam hitungan 3 hari, itu uang ada di BCA saya. Yang transfer juga nggak tahu. Saya pernah kasih tahu, persis jumlahnya. Jadi saya bilang dong istri saya, ini Tuhan udah kasih DP-nya nih, kita berangkat. Sisanya gimana? Kita kan nggak pernah minta sisanya sayang. Kita minta DP. Ya tapi kan DP ini beberapa hari udah habis. Sisanya gimana? Udah kita berangkat aja. Kalau Tuhan udah mulai, Tuhan akan akhiri. Udah kita berangkat, kan kita minta DP. Kita nggak minta sisa, kita nggak minta semuanya. Tuhan kasih persis. Ini tanda, udah kita berangkat. Tapi ntar gimana? Udah tenang aja. Perjalanan iman selalu ngeri-ngeri sedap ngeri. Udah tenang, jalan. Saya udah nggak tahan karena udah makin lemes. Sampai di sana, keluar dari pesawat terbang, udah nggak bisa jalan, kursi roda. Kenapa? Karena gini, darah merah kalau habis, darah merah tuh penghantar oksigen. Jadi kalau darah merahnya nggak ada, udah tinggal 3, itu jalan dikit megap-megap, kayak orang asma. Nggak ada yang ngantar oksigen udah. Jadi saya masuk ke kamar yang akhirnya waktu masuk ke rumah sakit, saya bilang sama dokternya, minta kamar yang paling murah, kamar berempat. Dimasukin kamar berempat. Baru masuk, di sebelah saya makan makanan India mulu, muntahlah saya karena bau kari. Sementara saya setengahnya India, saya biasanya oke lah makan kari, cuman saya muntah langsung karena kondisi udah makin habis. Terus tiba-tiba istri saya buka websitenya hospital, rumah sakit. Di situ ditulis ada kamar yang sendirian, isolation room namanya. Jadi kamar itu kamar sendiri tapi bukan VIP. Dan harganya murah banget, cuman sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Memang nggak ada jendelanya sih, cuman sendirian. Jadi saya ngomong dong sama dokter, dok minta kamar itu dong dok, kamar yang sendirian, saya pengen sendiri aja dok. Nggak apa-apa dok, kamar yang itu dok, nggak ada jendela juga nggak apa-apa, yang penting sendirian. Udah habis pak, itu kamar populer banget, orang pada mau sendirian dan murah soalnya kan, jadi habis, sudah sold out kamarnya. Terus saya bilang sama istri saya, udah kita tenang aja, yang penting kita ngucap syukur, ada kuasa di balik ucapan syukur, jangan ngeluh, Tuhan tahu yang terbaik. Bener, dalam hitungan 5 jam, suster datang ke kamar saya, ngomong gini, Pak,
pihak rumah sakit sama dokter sudah sepakat, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung sana. Namanya kamarnya itu suite room. Apaan tuh? Ya itu kalau di hotel kayak presidential suite. Enak aja, gue nggak mau. Jadi gini Pak, VIP, VVIP suite room paling atas. Saya nggak pernah request itu, kamu nggak ngerti. Suster bilang gini, Bapak yang nggak ngerti. Jadi gini, kita yang ngasih kamar suite room itu, ya Bapak bayarnya yang tadi kamar yang murah itu, yang isolation room. Oh ya maulah kalau kayak gitu. Kenapa? Anak raja. Sengaja kamar yang isolasi dihabisin supaya dapat kamar suite room. Kalau kamarnya tadi isolasi masih ada, saya masuk kamar isolasi, nggak ada jendelanya. Dapat kamar suite room toh. Dengar dapat kamar suite room dan bayar yang murah begitu, istri saya lagi nggak ada di kamar, lagi beli makanan di bawah. Saya telepon dong, sayang buruan naik, kita dapat suite room. Yang bener kamu. Iya, dia nggak naik-naik. Orang ya kalau lagi excited itu hormon adrenalin bisa kicks in tuh. Saya tiba-tiba bisa berdiri, saya bisa beberes tuh barang-barang, koper saya tarik loh. Di hall tuh lantai 8 kan, saya tarik. Jalan sih udah begini-begini, narik koper. Suster panik dong. Wheelchair, kursi roda, minggir. Kamar nomor 3 mana, buruan. Kenapa saya buru-buru? Karena supaya rumah sakit nggak ganti pikiran. Betul nggak? Buru-buru dong. Dikasih kamar suite room, lu jangan tunda-tunda, buruan. Masuk ke kamar suite room, sebelah kiri ada pintu, saya buka tuh ternyata toilet kan, dalamnya karpet. Sampai saya mikir gini, Tuhan, tidur di karpet, tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Bagus banget toiletnya, bagus banget gitu. Wih, kamarnya ya suite, betul-betul presidential suite lah. Besar, rupanya Tuhan mau kirim 80 orang. Sepertiganya saya gak kenal. Tuhan siapin kayak gitu. Anak pertama saya lagi sekolah di sana, lagi SMA di sana. Jadi kalau weekend dia datang, dia belajar sebelah saya, tiduran di situ. Gede kamarnya. Waktu istri saya akhirnya naik ke atas, dia bingung. Lah, kok udah rapi kamarnya, udah pada digantung semuanya, air freshener udah nyala gitu ya di kamar, kamarnya udah redup-redup, saya udah di balik selimut gini. Hebat banget udah rapi. Iya, kita cepat-cepat rapihin, aku cepat-cepat rapihin supaya kalau rumah sakit mau gantiin kamarnya mereka nggak tega. Pas mereka masuk tiba-tiba, udah rapi semuanya kan, nggak tega pasti kan, udah tertata rapi pokoknya. Singkat cerita, Bapak Ibu udah tau lah kesaksian saya dalam hitungan 1 bulan mujizat terjadi, dokter nggak bisa temukan kansernya hilang. Oke. Saya setelah melewati beberapa momen-momen yang hampir meninggal lah, ya udah parah lah momen-momen ini, tiba-tiba 1 bulan 10 dokter mereka bingung. Mereka waktu bukan kayak ngambil darah ya, ngambil darah itu di sini nih, belakang sini nih. Kalau pegang belakang sini ya, ini namanya sumsum tulang belakang, pegang aja, itu ada tulangnya, itu pabriknya darah di situ. Namanya BMP, jadi bone marrow puncture namanya. Jadi waktu dimasukin jarum ke situ, waktu masuk ke dalam daging itu masih ada anestesi, masih nggak berasa. Waktu jarumnya nyentuh tulang, menjerit saya. Dan itu dilakukan 4 kali. Saya tadinya orang yang takut jarum, takut banget sama jarum. Jarum kecilnya saya takut banget. Saya pernah mau dicek darah gitu ya, sampai tangannya suster sampai saya remes-remes loh dulu ya. Sekarang setelah ditusuk sana sini, sekarang kalau ke Prodia sih diliatin gini. Jadi berani banget dulu. Dulu ketakutan saya 2, itu sama toke. Saya takut banget sama toke. Ada yang takut sama toke? Nggak ada. Pokoknya ketakutan saya tuh akhirnya saya berhadapan. Kalau toke tuh saya tiba-tiba ada toke loh di kamar mandi saya. Kayak ketakutan itu kayak Tuhan kasih tunjuk, nih kamu harus berhadapan sama ketakutan kamu. Pagi-pagi lagi mau gantung handuk, tiba-tiba ada toke gede banget di kamar. Jakarta kan jarang toke kan di Bali paling banyak. Tiba-tiba ada di rumah saya loh. Saya tinggal di Cempaka Putih. Berteriak dong saya pagi-pagi, Gibi gitu, itu istri saya. Ada apaan sih teriak-teriak? Ada toke katanya. Badan gede, muka serem, takut sama toke. Dia masuk ke kamar mandi. Saya kan udah lari keluar kan. Tiba-tiba ada suara begini. Aduh lucu banget ya, lucu banget. Saya nggak pernah lupa loh hari itu. Saya bilang sama Mbak di rumah, Mbak cari tuh Mbak tokenya Mbak. Kalau Mbak dapat ambil jual Mbak, mahal loh toke Mbak. Saya kasih motivasi supaya ketangkep. Sampai hari ini nggak pernah ketangkep. Masih suka bunyi tuh di rumah saya. Kalau itu kayaknya masih ada takut lah. Kalau jarum saya udahlah merdeka lah, udah jarum, gila ya. Nah itu pas diambil sampelnya di 1 bulan 10 dokter mereka bingung karena mereka bilang Pak you are clean, kita nggak temu sel kankernya hilang, it's gone. Setelah 2,5 bulan ya, setelah dirawat di sana, tadi kan saya berdoa buat DP ya, DP itu dalam hitungan hari udah habis. Setelah 2,5 bulan berapa coba? Jadi waktu hari udah mau pulang, besok-besoknya pas mau tanya jumlah tagihan berapa, deg-degan dong, perjamuan sampai 2 kali. Tuhan tenangkan diri kami ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan akhiri. Malam tidur agak gelisah dikit. Besoknya istri saya ke bawah, gak naik-naik. Makin deg-degan saya. Aduh. Tiba-tiba dia naik. Selesai kan udah. Dia buka kamarnya. Pas buka kamar begini lagi. Sinetron banget gitu. Apaan sayang? Kamu jangan buat takut gitu. Ada apa gitu. Dia gak bisa ngomong.
sayang berapa gitu. Terus dia diam kayak zombie tau gak, jalan gini. Train to Busan. Keren ya filmnya. Sampai dekat saya, tiba-tiba dia bisik gini, katanya rumah sakit udah lunas. Ah, kok bisa? Kok bisa udah lunas? Itu orang-orang kalau datang nabur, terus bahkan kata rumah sakit kelebihan bayar. Jadi saya pulang ke Jakarta bukan sekedar sembuh, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya nih bisa punya kesempatan untuk nabur buat teman-teman yang sedang sakit. Bayangin coba. Saya bilang sama istri saya, cari teman-teman yang sedang sakit, uang kelebihan ini tabur ke mereka. Ini dari Tuhan, kita balikin untuk orang-orang sakit. Ketemu teman yang lagi sakit jantung di Pineng, kita transfer aja udah. Kenapa? Anak raja, ahli waris, orang yang punya hak atas semua janji Tuhan. Di detik terakhir, saya mau pesan tiket pesawat, mau pulang. Buka Traveloka, sebelah kiri ada tulisan filter toh. Harga termurah, the cheapest. Keluarlah Lion Air 600.000. Nah, udah mau diklik, telepon bunyi. Teman istri saya telepon, Ci, lu kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Nah, jangan. Gini Ci, gua ini frequent flyernya SQ, Singapore Airlines. Lo tahu kan gue tiap tahun keliling dunia, mileage gue kebanyakan. 2 bulan lagi angus, mendingan gue kasih lo aja. Minta nama lengkap lo sama nama suami lo. Udah, kasih. Dalam setengah jam email masuk. Kita pulang naik business class SQ. Waktu saya duduk di situ, saya sampai bilang begini, Tuhan, dari hal besar sampai hal kecil, Tuhan perhatiin. Dan ada suara Roh Kudus dalam hati saya. Kamu adalah anak, dan kamu adalah ahli waris. Punya saya, punya kamu. Waktu saya pulang, saya tutup dengan ini ya. Teman-teman saya datang dong ke rumah. Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, sama kedua anak gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, tek, sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Itu sebabnya ketika kita berhadapan sama sebuah proses kehidupan, tersenyum kata Yakobus. Karena di situ kesempatan kita ngalami Tuhan. Kesempatan kitanya berubah gitu loh. Dan perkara besar nanti akan mengikuti kita. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan dulu. Bapak, terima kasih buat sore malam hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini. Tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kami punya akses kepada sumber atas segala sumber. Itu sebabnya Tuhan kami berdiri teguh pada hari ini. Mengerti, paham bahwa hari esok kami sudah ditanggung penuh oleh Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, masa depan kami cerah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dari posisi yang sudah menang bahkan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan hidup kami, justru disitulah kami akan mengalami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, jadi mentor agung kami, jadi konselor agung kami, supaya kami makin mengerti hidupan kami tidak diliputi ketakutan, tetapi dengan kepastian, karena kami tahu di dalam Tuhan ada kepastian. Terima kasih Yesus, serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan dan hidup kami penuh dengan kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.